Di ujung barat Nusantara, di tanah yang keras dan tak pernah tunduk, lahirlah seorang anak lelaki, namanya Teuku Umar, dari Maulaboh, Aceh Barat. Ia bukan bangsawan istana, tapi darah pejuang mengalir dalam nadinya. Tahun 1854, Aceh masih merdeka, tapi bayangan kolonialisme mulai mengintai. Umar tumbuh di tengah keluarga yang taat agama dan kuat memegang adat. Sejak kecil, ia belajar mengaji, belajar berdebat, dan belajar bahwa hidup ini bukan sekadar bertahan tapi memperjuangkan. Di usia belasan, Umar sudah mendengar kabar buruk. Belanda mulai menyerang pelabuhan-pelabuhan Aceh. Rakyat ditindas, tanah dirampas, masjid dibakar, sementara para bangsawan banyak yang diam. Tapi tidak Umar, ia gelisah, marah, tapi ia tahu kemarahan tanpa arah hanyalah amarah yang sia-sia. Ia memilih bersiap, menyusun langkah, menyerap ilmu dari para ulama, dari orang tuanya, dari medan yang semakin bergolak. Ia bukan hanya belajar agama, tapi juga strategi. Ia tahu perang bukan hanya soal kekuatan, tapi soal kecerdasan. Dan saat ia genap berusia 19 tahun, tahun 1873, perang itu benar-benar datang. Perang Aceh meletus. Belanda mengerahkan pasukan ke tanah Rencong. Dan Umar, anak muda Maulaboh, tak ragu mengangkat senjata. Ia tak punya senjata modern, tapi ia punya semangat, punya tekad, dan ia punya tanah untuk dibela. Itulah awalnya, anak pantai yang biasa menatap ombak, kini menjadi badai bagi penjajah. Dan sejarah pun mencatat, Teuku Umar mulai melangkah. Perang tak hanya mengubah tanah, perang juga mengubah hati. Dalam kobaran api, seringkali dua jiwa yang patah saling bertemu. Cut Nyat Dien, perempuan Aceh yang kehilangan suami dalam pertempuran, namun ia tidak menangis. Ia bangkit, memimpin, melawan, mengobarkan semangat kaum perempuan. Dan di sanalah Teuku Umar dan Cut Nyat Dien bertemu. Dua luka yang tidak melemah tapi menyatu menjadi kekuatan. Tak lama kemudian mereka menikah. Tapi ini bukan pernikahan untuk beristirahat. Ini adalah pernikahan untuk kembali ke medan tempur. Mereka memimpin perang dari dalam hutan, siang dan malam, panas dan hujan. Gerilya, taktik kejutan, menyelinap, menyerang, lalu menghilang. Umar memimpin dengan akal, Dien menyulut semangat, dan bersama mereka menjadi mimpi buruk bagi Belanda. Nama Teuku Umar mulai dikenal di seluruh Aceh. Di mata rakyat, ia adalah pemimpin. Di mata Belanda, ia adalah bayangan yang tak pernah bisa ditangkap. Tapi perjuangan bukan tanpa air mata. Setiap teman yang gugur, setiap desa yang terbakar, setiap anak yang menangis meninggalkan luka. Namun Umar dan Dien tak mundur. Dari balik semak, dari balik pohon, dari jalur air dan rawa, rakyat Aceh bersatu dengan Umar dan Dien sebagai jantung perlawanan. Dan Belanda pun mulai panik. Tapi Umar tahu, ini belum cukup. Untuk menang, ia butuh lebih dari keberanian. Ia butuh taktik besar. Dan untuk itu, ia harus menyamar. Dan disinilah babak baru dimulai. Umar akan masuk ke jantung musuh dengan satu tekad menghancurkan dari dalam. Kadang, untuk mengalahkan serigala, kau harus menyamar jadi salah satunya.
Dan itulah langkah paling berani yang pernah dilakukan Teuku Umar. Setelah bertahun-tahun memimpin perang gerilya bersama Cut Nyak Dien, Umar sadar Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata modern, logistik tak terbatas, dan mata-mata di mana-mana. Sementara pasukan rakyat mulai kehabisan peluru dan sebagian rakyat mulai kelelahan. Ia bukan menyerah, ia menyusun muslihat. Tahun 1893, Umar datang ke Belanda menyerahkan diri secara resmi. Ia menyatakan tunduk dan menyatakan ingin membantu Belanda menjaga ketertiban. Belanda senang bukan main. Seorang pemimpin besar Aceh akhirnya bergabung. Ia diberi pangkat militer, ia diberi uang, ia bahkan diberi pasukan. Tapi dalam diam, Umar menyusun rencana besar. Ia menyusup ke jantung sistem militer musuh, menghitung jumlah peluru, posisi gudang senjata, dan rute pasokan. Ia mempelajari kelemahan mereka sambil terus meyakinkan Belanda bahwa ia loyal. Pada saat yang sama, ia diam-diam mengatur pertemuan dengan Dien. Ia menjelaskan segalanya, bahwa ini bukan pengkhianatan, tapi strategi yang paling berbahaya, dan mungkin satu-satunya harapan. Lalu, pada tahun 1896, setelah 3 tahun menyamar, Umar bergerak. Ia membawa pergi 800 pasukan bersenjata, senjata api dan amunisi dalam jumlah besar, uang sebanyak 25.000 gulden emas, dan membentuk kembali kekuatan perlawanan yang sempat lumpuh. Belanda marah, Belanda panik. Mereka sadar telah ditipu oleh orang yang paling mereka percaya. Tapi semua sudah terlambat. Umar kembali ke hutan, kini lebih kuat, lebih siap, dan lebih paham strategi musuh. Perang kembali meletus, tapi kini bukan sekadar perlawanan, ini adalah pembalasan. Dan dari balik seragam itu, Umar membuktikan satu hal, bahwa kecerdikan bisa jadi senjata paling tajam dalam perang. Setelah 3 tahun menyamar, setelah membawa lari pasukan, senjata, dan kehormatan mereka, Teuku Umar kembali ke hutan sebagai singa yang lapar. Ia bukan hanya kembali, ia membawa balas dendam. Setiap jengkal tanah yang dibakar Belanda akan dibayar dengan serangan. Setiap nyawa rakyat yang dirampas akan dibalas dengan nyali yang membara. Perang itu berubah, kini Umar menyerang, pos militer dibakar, jalur logistik diputus, pasukan kolonial disergap di hutan dan rawa. Umar bukan lagi pejuang biasa, ia adalah simbol keberanian, dan bersama Cut Nyak Dien, ia menjadi mimpi buruk Belanda. Perempuan itu bukan hanya istri, tapi juga komandan dan penjaga semangat rakyat. Tapi perang bukan tanpa harga. Di balik kemenangan ada darah. Banyak sahabat gugur. Desa demi desa diratakan. Rakyat menderita. Dan Umar sebagai pemimpin merasakan beban itu paling berat. Ia bertanya dalam hati, berapa lama lagi ini akan berlangsung? Berapa banyak lagi yang harus mati? Tapi malam itu, suara Dien menenangkan segalanya. Bukan kita yang memulai perang ini, tapi kita yang akan menyelesaikannya. Dan esoknya, Umar kembali berdiri, mengangkat pedangnya, dan berseru kepada pasukannya. Kita sudah kehilangan banyak, tapi selama kita masih berdiri, Aceh tidak akan pernah tunduk. Umar tahu, akhir mungkin sudah dekat. Musuh makin banyak, pasukannya makin lelah. Tapi satu hal tidak pernah padam, cinta kepada tanah ini. Dan dalam bara itu, Umar terus menyalakan semangat terakhir perjuangan. Karena ia tahu,
Kadang kemenangan bukan tentang hidup, tapi tentang tidak pernah menyerah. Setiap perjuangan besar pasti menuntut korban, dan setiap pejuang pasti akan sampai pada akhirnya. Tahun 1899, setelah bertahun-tahun perang, Umar tahu Belanda sedang menyusun serangan pamungkas. Dan di sisi lain sebagian rakyat mulai goyah. Penjajah menyebar fitnah, menyuap kepala-kepala desa, dan menanam pengkhianatan. Dan akhirnya, pada 11 Februari 1899, mereka tahu di mana Umar berada. Payasunara, Aceh Barat. Kalau esok aku mati, jangan kau kubur air matamu. Bangkitkan mereka, sampaikan bahwa aku tak pernah menyesal. Ia tidak mundur, ia berdiri paling depan. Dan dalam hujan, darah, dan teriakan, Tuku Umar gugur. Syahid di medan yang selalu ia cintai. Tubuhnya terbaring, tapi semangatnya membakar seluruh Aceh. Tuku Umar belum mati. Selama kita masih berjuang, Umar memang gugur, tapi ia tidak kalah. Ia adalah perlawanan itu sendiri. Ia adalah mimpi merdeka yang terus hidup di hati Aceh dan Indonesia. Dan hari ini, setiap langkah kita di negeri ini tak lepas dari jejak darah dan air mata para pejuang, seperti Umar, yang memilih jalan sunyi agar kita bisa berjalan bebas. Tuku Umar 1854, 1899 syahid, tidak tunduk, tidak pernah